ini. Nah, ini ya proses login di menu SAP ketika kalian pertama kali login. Pertama kalian akan masukkan klien. Klien kita 976. Apa itu klien? Ya. Klien ini adalah kode yang digunakan oleh user atau oleh perusahaan. Nah, kebetulan STIE untuk kelas semester ini kita menggunakan klien 976. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada user. Kalian masukkan user 25 SAP01B strip pagar-pagar, di mana pagar-pagar ini adalah nomor presensi kalian. Bu, kalau saya presensinya 1, berarti pagar-pagarnya ini 01. Ya. Kalau saya presensinya 9, berarti 09. Kalau 10 ya langsung 10. Jadi harus 2 digit. Ya. Kemudian password, karena kalian baru pertama kali memasukkan ke password, masuk ke software SAP, password lama kalian 123456. Nanti kita coba setelah ini. Ketika kalian masukkan password lama, pasti diminta password yang baru. Nah, saya minta password baru kalian samakan 112233. Ya. Kemudian language-nya nanti akan secara kita bisa change, kita bisa ubah, tetapi untuk bahasa standar kita akan gunakan bahasa Inggris, ya. Itu proses logon-nya. Nih, nanti ketika kalian masukkan password lama akan muncul ubah ke password yang baru. Nanti kita coba ya. Ini tampilan layar ketika kita berhasil logon. Ini yang dinamakan dengan menu SAP Easy Access. Ya, ketika saya bilang kembali ke menu SAP Easy Access, berarti kalian kembali ke layar ini. Ini menu utama yang ada di dalam software SAP. Oke, supaya kalian lebih jelas, kita langsung login saja ya. Saya akan share screen dulu. Saya buka dulu SAP-nya. Nih, tampilan tempat saya, saudara. Ya. Di sini ada educate. Ya, ada deskripsi educate. Saya nggak ngerti di tempat kalian ada seperti ini enggak. Nanti saya minta, Mbak Intan berhasil ya tadi ya? Sudah berhasil install ya? Sudah, Bu. Oke, nanti saya minta share screen setelah ini ya. Ya. Oke, educate di sini, ini adalah nama server yang kita gunakan. Kebetulan saya gunakan SAP Educate yang 3 ya. Nah, kemudian saya mau login. Oke, yang sudah berhasil install kalian boleh ikutin bareng saya, atau kalau mau coba nanti boleh lihat video ini ya. Kalian klik logon. Nah, kliennya silakan saudara masukkan 976. User 25 SAP 01B pagar-pagar. Ingat, pagar-pagar adalah nomor presensi kalian ya. Passwordnya masukkan password lama 123456. Logon language-nya kalau nggak ada dikosongkan aja nggak apa-apa. Kalau sudah kalian enter, boleh enter menggunakan keyboard atau menggunakan enter yang ada di bawah menu user ini. Baru kalian masukkan new password, kita samakan, saya sengaja samakan satu kelas supaya kalian tidak lupa password. Kadang kalau lupa password, panik, saya juga nggak nyatet password kalian malah nggak bisa latihan. Ya, jadi saya samakan aja. New password 112233, repeat password 112233. Lalu enter atau tekan tanda centang di bawah ini. Bu, ada informasi. Bu, klien nambahnya 974, bukan Bu?
gini ya, Bu. Oke. Sekarang kamu log on. Log on bawah itu, klik. Yang mana, Bu? Oh, yang Bawah kanan. Kayak tadi bawah kamu masukin user itu loh. Berarti masukin lagi, Bu? Coba kamu klik dulu. Kamu coba masuk ke user saya. Saya pengen kalian lihat untuk multiple log on. Jadinya Kamu sudah masuk ke tampilan masukkan user? iya, yang kayak gini kan, Bu ya? Coba share screen lagi. Belum berubah share screenmu. Belum ya, Bu ya? Kenapa Karena kan beda Windows kan, jadi harus share screen lagi. Bentar ya, Bu. Ya ampun. It's okay. Ini, Bu. Ya, Muncul oke, yuk. Udah ya? Coba Okay. kliennya 976. 976. Usernya, coba kamu pura-puranya mau log on tempat saya ya. 25 SAP 01 B strip 00. Password 112233. Enter. Oke, saudara, stop. Apa yang terjadi ketika Mbak Evelyn mencoba untuk masuk ke user yang saya gunakan sekarang? Jadi posisi sekarang saya juga sedang membuka SAP dengan user yang sama, ya. Ketika kalian ingin melakukan yang namanya multiple logon, akan muncul peringatan atau warning seperti ini, saudara. Ya. Nah, warningnya itu adalah yang pertama, continue with this logon and end any other logon in system. When ending any existing logon to system, unsaved data is lost. Kalau Mbak Evelyn pilih yang pertama, oke. Mbak Evelyn masuk user saya, tapi saya akan off. Saya akan terlog out dengan sendirinya. Oh, iya. Nanti kita coba, nanti dulu ya. Kalian besok jangan lakukan seperti itu ketika saya mulai mempraktekkan ke kalian ya. Jangan nakal. Iya, Bu. Yang kedua, kalau Mbak Evelyn pilih tampilan yang kedua, pilihan yang kedua, continue with this logout without ending any other logon in system. If you continue with this logon without ending any existing logon to system, this will be locked in the system. SAP reserves the right to view this information. Ketika kamu klik yang kedua, artinya saya tetap bisa masuk di user saya, Mbak Evelyn juga bisa masuk. Itu pilihan yang kedua. Ya, multiple logon yang kedua. Jadi, Mbak Evelyn atau kalian bisa melanjutkan logon tapi tanpa membuat user yang lain logout. Jadi, saya tetap bisa masuk ke user saya, kemudian Mbak Evelyn tetap bisa masuk ke user saya. Nah, yang ketiga, terminate this logon itu cancel. Kalian nggak jadi masuk ke usernya saya. Paham? Ya, itu pilihan yang ketiga. Oke. Nah, di atas sendiri itu ada informasi user 25 SAP bla 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 is already log on. Artinya ketika Mbak Evelyn buka tersebut, saya tuh juga sedang log on di klien 976. Jadi sebenarnya sudah ada warningnya. Oke, coba sekarang Mbak Evelyn coba pilih yang nomor 1. Enter. Ini, Bu. Ya. Oke. Nah, di tempat saya muncul informasi seperti ini. Saya kirimkan ke grup. Ya, saya kirimkan ke grup. Tuh, di tempat saya muncul apa? Informasi apa itu? Sebentar, masih loading. Silakan kalian sambil buka grup WA. SAP System Message User Session is? Punya Ibu, udah out.
Udah Ya. keluar. Punya saya sudah keluar. Hmm. Saya coba share screen. Nah. Oke, saya stop ya, Mbak. Share screen-mu. Nih, tempat saya sudah otomatis keluar. Sudah didepak oleh Mbak Evelyn. Sekarang saya gantian. Saya yang akan merebut user saya ya. Saya masuk ke klien 976. User saya 25 SAP01B /pagar-pagar. Nih. Oke. Apa yang terjadi di tempat Mbak Evelyn? Silahkan share screen. Sama Bu, saya juga keluar. Ya, User session otomatis close by keluar. system. Ya. Kalian jangan main-main sama teman-teman kalian ya. Nanti Ya. saya ajarin kayak gini, kalian iseng-isengan. Jangan ya. Oke, Mbak Evelyn silahkan login lagi. Itu tadi contoh dari multiple logon. Jadi ada 3 warning yang bisa kalian temui ya. Warning yang pertama itu adalah artinya melanjutkan logon nih, continue with this logon, melanjutkan logon, tetapi user yang logon dengan user yang sama di komputer lain akan otomatis terlogout. Yang kedua, kalian bisa melanjutkan logon dengan user yang sama tanpa membuat user yang logon di komputer lain itu logout. Jadi bisa menggunakan bareng-bareng, itu kalau kalian pilih pilihan yang kedua. Kemudian pilihan yang ketiga, cancel. Kalian nggak akan jadi masuk ke user 00 tadi. Oke ya, itu beda multiple session dan multiple logon. Silahkan sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk Mbak Anissa suaranya putus-putus. It's okay kalau jaringan kalian lagi buruk karena di sini juga kebetulan habis hujan, Saudara. Jadi saya juga mohon maaf kalau nanti tiba-tiba jaringan jelek ya. Tapi ini sudah saya record. Nanti kalau layak ditayangkan saya akan tayangkan di YouTube biar kalian bisa akses ya. Halaman 2/13. Saudara lihat di 2/13 di figur 2/5. Figur itu adalah gambar. Ya. Saudara, tampilan yang ada di dalam SAP itu punya namanya sendiri. Tadi, menu atas sendiri itu namanya adalah menu bar. Saya langsung lihatkan ke SAP saja. Kalian buka figur 2/5 atau kalian boleh buka PowerPoint-nya ya. Ini di atas sendiri, coba saya. Ada tampilan menu, edit, favorit, kemudian ekstra, sistem, dan help. Ini dinamakan dengan menu bar. Hati-hati, kadang ujian keluar. Ya, ini menu bar. Di bawah menu bar, di sini ada tanda centang alias enter. Kemudian ada tanda kotak. Ini namanya common field. Kalian tambahkan catatan di modul kalian, halaman 2/13. Common field ini fungsinya adalah untuk memasukkan T-code. T-code itu T-code. T ini transaction. Jadi fungsi common field ini adalah untuk memasukkan kode transaksi. Oke ya, kalian tambahkan catatan. Kemudian ini ada gambar teropong, kemudian tadi ketika kita ingin create session dan ingin customize local layout, ini namanya adalah standard toolbar. Hati-hati membedakan menu bar dan standard toolbar. Apa itu standard toolbar? Kalian tambahkan catatannya boleh ya. Di sini saya tambahkan. Standard toolbar adalah bagian dari menu SAP yang tidak pernah berubah ketika user masuk ke menu apapun. Misal nih, kita mau masuk ke menu Customer Master Record. Toolbar-nya itu tetap sama, menunya tetap sama. Ini standar toolbar.
Di bawah standar toolbar, oke. Di bawah standar toolbar, ini ada tulisan SAP Easy Access. Ini namanya title bar. Nanti saya akan perlihatkan kenapa kok dinamakan dengan title bar. Ya. Title bar adalah bagian yang fungsinya memberikan informasi user sedang berada di menu yang mana. Karena kita ada di menu utama, maka title bar-nya di sini adalah SAP Easy Access. Nih. Misalnya nih, saya masuk ke accounting, financial accounting. Ini saya coba doang ya, kalian nggak perlu coba. Oke. Ketika saya masuk ke menu general posting, title bar-nya berubah, saudara. Bukan SAP Easy Access lagi, tetapi dia memberikan informasi, bahwa sekarang Bu Manggar itu lagi masuk ke menu Enter GL Account Posting Header Data. Ya. Dan kalian lihat, kalau kalian perhatikan, untuk menu bar dan title bar itu akan selalu berubah sesuai dengan menu yang kita pakai saat itu. Kalian lihat standar toolbar-nya dia tidak akan pernah berubah. Kita mau masuk ke menu manapun akan seperti itu terus. Itu dinamakan standar toolbar, ya. Untuk menu bar dan title bar itu pasti berubah. Ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, di bawah title bar itu ada application bar. Sambil kalian lihat ya di figur 2-5. Nih. Ini namanya figur application toolbar. Bagian ikon pendukung untuk suatu menu. Application toolbar. Nah, kemudian di bawah sendiri, nih, di bawah sendiri, ini ada yang dinamakan dengan status bar. Misalnya kalian lagi galau gitu, statusnya galau. Bukan seperti itu ya. Status bar ini adalah status transaksi kalian. Bagian yang berfungsi untuk menampilkan informasi apakah suatu transaksi itu berhasil atau tidak. Atau memberikan informasi mengenai nomor dokumen tertentu. Itu yang dinamakan dengan status bar. Selain untuk memberikan informasi suatu transaksi itu berhasil atau enggak, atau mungkin nomor dokumen yang berhasil dibuat, di status bar ini kalau saudara lihat, itu juga memberikan informasi mengenai klien. Di bawah sendiri itu kan ada 976, itu berarti kita sedang berada di klien 976. NetWeaver ini nama server yang kita gunakan. Oke ya. Oke, itu tadi mengenai bagian utama pada menu SAP Easy Access. Ya. Nah, kemudian saya coba perlihatkan ke kalian untuk menu yang lain. Tadi ketika saya masuk ke sistem, kemudian
input field. Kemudian ada pilihan kotak. Ini yang dinamakan dengan checkbox. Apa bedanya checkbox dengan radio button? Kalau checkbox itu ketika saya klik, dua-duanya bisa. Saya mau pilih print immediately atau delete after output, itu bisa klik keduanya. Bentuknya kotak, itu namanya checkbox. Jadi bisa saudara tambahkan, checkbox itu adalah menu pilihan di SAP yang bisa memilih lebih dari satu alternatif pilihan. Tampilannya ada dua. Ada yang namanya radio button, saya coba carikan. Sebetulnya tadi sudah kalian temui, radio button itu ketika tadi multiple lock on. Ketika Mbak Evelyn tadi coba share, ya, untuk multiple lock on-nya, tadi kan pilihannya yang pertama, kalau Mbak Evelyn pilih, itu berarti artinya Mbak Evelyn akan mengklik saya, gitu ya. Jadi hanya Mbak Evelyn yang login. Kemudian kalau Mbak Evelyn pilih yang kedua, berarti pilihannya adalah kita bisa gunakan sama-sama usernya. Kemudian kalau Mbak Evelyn tadi klik yang terakhir di pilihan multiple logon-nya, maka Mbak Evelyn cancel untuk masuk usernya saya, gitu ya. Nah, kalau itu pilihannya kan tadi bentuknya bulat ya, itu namanya adalah checkbox. Nanti kalau kita ada transaksi, nanti saya perlihatkan, dia bentuknya bulat seperti ini. Ini namanya radio button. Ya, saya tambahkan di sini. Itu namanya radio button. Itu menu pilihan di SAP yang hanya bisa memilih satu alternatif pilihan. Jadi tadi kalau Mbak Evelyn itu pilih yang pertama, Mbak Evelyn nggak bisa pilih yang pilihan kedua dan pilihan ketiga. Kalau Mbak Evelyn pilih pilihan yang ketiga yaitu cancel, ya udah Mbak Evelyn akan cancel. Itu bedanya checkbox dan radio button. Ini sering sekali keluar di ujian sertifikasi. Ya, kalian harus perhatikan, tahu bedanya. Oke, itu sekilas mengenai navigasi yang ada di figur 2-5 di modul kalian. Silakan saudara boleh tambahkan sedikit catatan di situ ya. Nah, kemudian silakan yang punya modulnya, baik itu soft copy atau hard copy, kalian masuk ke halaman 2-15. Saya mau jelaskan mengenai transaction code atau T-code. Nah, transaction code atau T-code itu tidak perlu kita hafalkan. Kemudian Bu, kalau mau tahu list T-code itu kemudian fungsinya apa sih gitu ya? Saya akan setting dulu untuk memunculkan T-code. Coba kalian juga coba di SAP kalian, barangkali bisa ya. Silakan saudara pilih ekstra. Kemudian silakan saudara pilih setting. Display technical names. Oke, ini checkbox atau radio button, saudara. Pilihan ini checkbox atau radio button. Checkbox. Ya, checkbox ya. Kita bisa pilih banyak ya. Tapi kalian centang yang display technical names aja, kemudian kalian enter. Kemudian coba kalian masuk ke logistik, sales and distribution, master data,
business partner, customer, create. Nih, ada tampilan VD01 itu artinya adalah sales and distribution, XD01 itu artinya complete. Nah, VD01 dan XD01 inilah yang dinamakan dengan T-code atau transaction code. Silahkan yang sudah buka ini kalian print screen. Kalian print screen. Itu artinya adalah kalian sudah berhasil men-setting T-code-nya akan keluar. Jadi kita tidak perlu hafalkan, saudara. Kita tampilkan saja untuk T-code masing-masing menu. Nah, biasanya kalau kita gunakan SAP sehari-hari itu lama-lama kita akan hafal sendiri, ya. Tidak perlu kalian hafalkan. Nah, nih, fungsinya apa transaction code? Fungsi transaction code adalah ketika kita masukkan ke common field, itu akan membuat pekerjaan kita tuh lebih cepat. Misalnya nih, saya mau membuat customer master data. Kalau saya tidak masukkan T-code, berarti kan saya harus setiap harinya harus buka menu logistik, sales and distribution, kemudian buka master data, buka business partner, kemudian buka ke customer, kemudian baru pilih complete. Kalau setiap hari seperti itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya akan coba langsung masukkan ke XD01. Ya. Kita coba masukkan ke common field XD01, kemudian enter. Langsung saya masuk ke menu membuat customer master record. Paham? Jadi itu kayak cara pintasnya gitu ya. Nah, untuk T-code yang akan sering kita gunakan itu sudah dirangkum di modul kalian. Kalian buka figur 2 strip 7. Figur 2 strip 7 di halaman 2 strip 16. Ya. Oke. T-code yang pertama adalah /n. Apa itu artinya /n? Cancel the current transaction atau menutup window. Nih, misalnya saya sedang ada di menu customer create. Kemudian, ternyata saya salah masuk nih ke menu ini. Daripada saya silang, sorry. Ini harus saya silang dulu. Saya coba masuk ke menu yang lain, coba. Oke, ini harus silang juga. Coba saya masuk ke menu. Oke. Saya coba masuk ke menu membuat jurnal. Ternyata, saya salah nih masuk ke sini. Saya belum mau buat jurnal, saya baru mulai transaksinya nih. Daripada saya silang, atau saya back hijau, saya mungkin bisa masukkan /n. Ketika saya klik SN, saya akan kembali ke menu SAP isi akses. Ya, saya kembali ke menu SAP isi akses. Jadi /n itu artinya adalah cancel the current transaction. Menutup Windows yang sekarang kembali ke menu awal. Ya. Kemudian, misalnya nih, kita sedang berada di General Ledger nih, ya. Nah, kemudian kita akan masuk, kita pengen lihat, kita ingin membuat customer master record. Kita tidak perlu back dulu, kemudian kita masuk ke customer master record. Kita bisa lakukan dengan masukkan T-code yang kedua tadi. /n_xxxx. Itu fungsinya adalah kita ingin membuka transaksi yang baru, tetapi kita menutup transaksi yang lama. Nih ya, /n XD01. Ketika saya klik transaksi yang lama nih, saya buka di Windows yang bawah, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Kita masuk langsung ke menu Customer Create. Ya. Jadi kita tutup transaksi yang lama, kemudian kita masuk ke transaksi yang baru. Oke, saya close dulu. Kemudian yang ketiga tadi /o untuk membuka sesi baru. Saya mau buka sesi baru. Yang SAP-nya sudah bisa langsung praktek.
Yang belum, silakan saudara bisa perhatikan dulu, ya. Yang lain, silakan saudara lihat solution 2 step 2. Kita langsung ke teks. Oh, sorry. Kita langsung saja ke solution 2 step 3. Creating favorite using the menu. Kita langsung ke solution 2 step 3. Kita akan membuat menu favorit. Yang solution 2 step 2 itu hanya kalian diminta untuk menuliskan tikut. Ya, tadi sudah saya tunjukkan, saya rasa itu bisa saya lewati. Jadi hanya melihat tikut ini itu fungsinya untuk apa sih? Dan melihat tikutnya itu di mana tadi sudah saya tunjukkan, jadi saya skip. Kita langsung ke solution 2 step 3. Oke, silahkan yang sudah ya, yang sudah berhasil install, kalian masuk ke accounting, kemudian financial accounting, kemudian account receivable, dokumen entry, kemudian kalian pilih yang incoming payment. Kita akan masukkan menu incoming payment ini ke dalam menu favorit. Mana sih Bu menu favorit? Ini loh menu favorit. Menu favorit ini fungsinya ketika kita double klik di menu favorit ini, transaksi-transaksi yang sering kita gunakan itu akan kita jadikan satu di folder tersebut. Sehingga kita tidak perlu cari satu-satu. Nah, ada 4 cara untuk membuat favorit. Ya, kalian perhatikan. Yang pertama adalah ketika incoming payment, kalian klik kanan, kemudian silakan kalian pilih ke Add to Favorite. Langsung otomatis di folder favorit ini akan muncul transaksinya. Ketika kita double klik, itu sudah langsung masuk ke post incoming payment. Ya, kita langsung masuk ke post incoming payment. Oke, saya /n dulu. Kemudian yang kedua, ya, langkah kedua, kalian coba pilih logistik, kemudian sales and distribution, master data, business partner, customer, display, kemudian pilih yang komplit. Cara yang ketiga untuk membuat menu favorit adalah kalian klik menu yang ingin kalian jadikan menu favorit, kalian tahan, kalian drag, masukkan ke folder favorit. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalian klik di menu favorit, kemudian klik kanan, Add Other Object. Kita juga bisa memasukkan website ya ke dalam menu SAP, ke dalam menu favorit yang ada di SAP. Kalian pilih web address or file, kalian double klik. Misalnya teks, kalian langsung masukkan web address-nya, misalnya stieyekpn.ac.id. Enter. Oh, oke. Teksnya kalian isi, harus kalian isi misalnya kampus. Nih. Ketika kalian double klik favorit, saya akan share screen. Kalian akan langsung masuk ke sini. STIE-YKPN Yogyakarta. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Cara yang keempat atau cara yang terakhir adalah di menu bar kalian pilih favorit, kemudian add. Namun, kita harus posisikan kursor kita ke menu yang ingin kita tambahkan ke menu favorit. Coba kita lihat di solution 2 step 3, kalian pilih human resource. Ya.
kemudian personal management, administration, HR master data, kemudian kalian pilih maintain. Kalian arahkan kursornya di sini, di bagian maintain sini. Oke, maintain HR master data. Tiketnya berapa, Mbak Evelyn? Tiketnya maintain ini berapa? Sebentar Bu, saya ketinggalan sedikit. It's okay. Coba tiketnya berapa itu? Mas Wibi, tahu maintain itu tiketnya berapa? PA 30. Ya, itu tiket. Ya, jadi kalian, saya bilang tadi nggak perlu kalian hafalkan, karena di menu ada. Oke ya, Mbak Evelyn, ini tiketnya yang ada di sisi kiri menu. Ya. Oke, kita arahkan kursor kita ke maintain, kemudian kalian pilih favorit di menu bar, kemudian kalian add. Dia akan otomatis muncul di menu favorit. Yang sudah berhasil, silahkan kalian print screen. Kalian masukkan ke Word.